Wah, 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 kalau benar bahwasannya Pak Jokowi ini akan diperiksa oleh KPK, terus gimana perasaan para termul? Pasti mereka ini akan semakin emosi. Ya sekarang coba bayangkan saja ya, kasus ijazah palsu saja belum selesai. Malah sekarang nambah lagi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret nama Pak Jokowi. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Akhirnya, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji. Nah, kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. Bayangkan saja ya, 1 triliun rupiah. Tentu ini angka yang sangat luar biasa. Dan tumben-tumbenan KPK ini ngurus kasus besar. Biasanya kan cuma recehan. Nah, dari penanganan kasus ini ya, maka sejak tanggal 11 Agustus kemarin, pihak KPK ini telah mencegah beberapa nama untuk berpergian ke luar negeri. Di antaranya itu adalah Gus Yakut, kemudian Isfah Abidal Aziz, mantan staf khusus Gus Yakut, dan satu lagi itu adalah dari pihak swasta atau pemilik travel, yaitu Fuad Hasan Mashhur. Ya, kalau sudah ada nama-nama yang dicekal seperti ini, biasanya tidak lama lagi yang bersangkutan akan dijadikan tersangka dan ditahan. Biasanya seperti itu. Tapi kita tidak tahu apakah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini akan seperti itu. Ya, kita lihat saja nanti prosesnya seperti apa, kita kawal terus kasusnya. Nah, mungkin masih banyak juga yang belum tahu, ternyata Fuad Hasan Mashhur ini adalah merupakan mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Jadi sepertinya ya, kasus dugaan korupsi kuota haji ini akan menyeret banyak sekali nama-nama atau tokoh besar. Ya, setiap tindak pidana korupsi biasanya kan pelakunya itu tidak sendirian. Jadi tentu ada banyak pihak yang diduga terlibat. Termasuk dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini, ada kemungkinan bahwasanya pihak-pihak lain juga ikut terlibat. Nah, bahkan tidak menuntut kemungkinan, pihak KPK juga membuka peluang akan memeriksa Jokowi. Ngeri sekali kan? Wah, 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 kalau benar bahwasannya Pak Jokowi ini akan diperiksa oleh KPK, terus gimana perasaan para termul? Pasti mereka ini akan semakin emosi. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, kasus ijazah palsu saja belum selesai. Malah sekarang nambah lagi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret nama Pak Jokowi. Nah, kalau sudah seperti ini, apa Jokowi nggak semakin pusing? Ya pusing lah, masa enggak? Jujur ya, saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan para termul-termul itu. Ya, memang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini agak sedikit rumit. Jadi buat yang nonton video ini ya, yang menonton konten saya kali ini, tolong jangan di-skip. Saya akan jelaskan mengapa dalam kasus ini bisa menyeret nama Jokowi. Bahkan pihak KPK juga sudah membuka peluang akan memeriksa Jokowi jika itu diperlukan. Nah, jadi ceritanya itu begini. Kasus dugaan korupsi kuota haji ini berawal dari adanya penambahan kuota sebesar 20.000 pada tahun 2024. Nah, penambahan kuota itu merupakan hasil dari lobi Pak Jokowi secara langsung pada tahun 2023 kepada pemerintah Arab Saudi. Nah, saat itu Pak Jokowi posisinya sebagai presiden. Jadi, awalnya Indonesia ini hanya mendapat kuota haji tahun 2024 sebanyak 221.000. Namun dengan adanya tambahan 20.000, maka totalnya menjadi 241.000. Tapi sayang, dalam perjalanannya, pembagian 20.000 kuota haji tambahan ini justru diduga melanggar aturan hukum. Nah, tujuan awal dari penambahan kuota itu adalah untuk mempersingkat antrian haji reguler yang selama ini bisa mencapai hingga belasan tahun lamanya. Ya, tahu sendiri kan berapa lama antrian haji di Indonesia ini. Ya, anggap saja antriannya itu 15-20 tahun. Kalau usia 30 tahun baru mendaftar haji, maka bisa jadi berangkatnya itu pada usia 45 atau 50 tahun. Nah, itu kalau daftarnya pas usia 30 tahun. Nah, kalau daftarnya usia 50 tahun, maka berangkatnya pada usia 65 tahun atau 70 tahun. Jadi bisa dibayangkan tuh, usia 70 tahun baru berangkat ibadah haji. Padahal ya, ibadah haji itu kan sangat berat sekali, butuh fisik yang kuat. Jadi jangan disamakan dengan perjalanan pariwisata. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kali ini kita melihat bahwa apakah benar ya, apakah betul itu informasi terkait dengan mantan Presiden Joko Widodo akan diperiksa oleh KPK dalam kasus korupsi. Nah, jadi tentu dalam hal ini bagaimana dengan perasaan termol ya, kalau ya mantan Presiden ke-7 tersebut akan diperiksa oleh KPK.
Nah, hal ini coba kita membahas dan melihat beberapa komentar di bawah ini. Ya, bagaimana dengan perasaan para netizen dan begitu juga dengan para ya termul ya mantan-mantan tersebut. Mana KPK berani memeriksa Jokowi? KPK sudah kenyang. Jadi bravo KPK jika berani adili Jokowi, jika kalau berani, kalau tidak ya. Kemudian bahwa kasus tapi nggak ada yang berani mengadili masalahnya, yang mau mengadili juga terlibat, mungkin hanya rakyat biasa yang mengadili. Setuju Jokowi diperiksa KPK, tetapi kalau ya Jokowi benar korupsi, langsung ditangkap dan dipenjarakan. Jangan seperti kasus-kasus Jokowi yang lain dan tidak selesai. Nah, jadi teman-teman banyak sekali netizen yang meragukan bagaimana penegakan hukum untuk mengadili atau memeriksa. Ya, apalagi KPK memeriksa mantan Presiden Joko Widodo, tentu dalam hal ini ya kita tidak berani jawab iya atau tidak, karena memang beberapa kasus ya nama mantan Presiden Joko Widodo ini selalu disebut-sebut ya, tapi kita melihat bahwa tidak pernah diperiksa oleh KPK. Tapi kalau misalnya ada nyali penegakan hukum, apakah berani atau tidak ya dalam hal ini untuk memeriksa seorang mantan presiden? Dan saya nggak tahu teman-teman, bagaimana menurut Anda? Apakah KPK berani atau tidak dalam hal ini? Ya, kemudian bahwa kasusnya bukan hanya ijazah, makanya banyak pihak yang harus melindungi. Ya, jika terungkap dan khawatir merembet ke kasus lain, kemungkinan begitu. Oke, gitu ya. Oke, akan diperiksa atau minum kopi bersama drama KPK sudah ada di tangan publik. Dan kalau termul ya pasti marah jika sesembarangan yang bersama Jokowi sempat diperiksa KPK, namanya juga PKI. Nah, nggak yakin ya mengapa dosis termulnya terlalu tinggi. Nah, ternyata teman-teman ini sudah dipahami oleh para netizen bahwa ya ini tidak mungkin diperiksa oleh KPK karena dosis termul itu terlalu tinggi. Oke. Kayaknya KPK nggak mungkin berani dengan Jokowi, dan ada yang berani periksa, semoga Allah yang membuka semuanya, dan Jokowi harus yang mengadili hukum rimba, dan KPK itu termul berani tidak, kurang yakin ya kenapa KPK beneran tidak yakin. Saya ya siapa yang berani bertindak dengan hukum rimba, yang 80% akan membelanya. Jokowi itu orang baik, orang sakti. Ya, KPK nggak mungkin ya berani periksa Jokowi omong-omong, dan KPK tak bakal berani periksa Jokowi, guys. Dan jangan KPK presiden pun nggak berani sama Jokowi. Jokowi mah adili harus oleh rakyat. Ya, jadi teman-teman bahwa memang dari beberapa komentar netizen ini yang sudah kita baca satu persatu, bahwa mereka menilai bahwa KPK tidak akan berani untuk memeriksa seorang mantan presiden. Ya, tentu dalam hal ini ya mungkin mereka menilai dari kualitas, dari kemampuan mungkin ya, apalagi yang diperiksa ini ya bukan orang biasa. Tentu dalam hal ini bahwa memang ya netizen meragukan KPK ya apakah berani atau tidak. Ya, kalau berani berarti itu bravo. Ya, bahkan netizen publik juga setuju ya kalau itu diperiksa biar kasus-kasus ini juga bisa terang beneran. Ya, kemudian bahwa memang benar ya Pak Prabowo ingin Indonesia maju, nggak ada lagi korupsi dan mentaati hukum negara pada tahun 2029, nanti kami tetap dukung Pak Prabowo. Oke, nggak mungkin kan KPK berani memeriksa Jokowi, kan KPK itu kan orangnya Jokowi, dan Jack Joko ya pecat dulu Kapolrinya Listio Sigit Jokowi baru bisa beres. Tapi ingat, lurus semua para penegakan hukum sudah diatur oleh Jokowi. Ya, jadi teman-teman bahwa memang ini bukan hanya kasus ijazah Jokowi yang kita lihat saat ini beredar di media sosial, bahkan kasus korupsi juga yang triliunan juga masih ya kita melihat informasinya masih
merajalela ya, bahkan informasinya semakin simpang siur ya, terjadi di tengah-tengah masyarakat atau publik. Nah, diakibatkan kalau misalnya KPK atau penegakan hukum ya saat ini tidak berani untuk memanggil pihak-pihak yang terlibat, tentu apalagi seperti mantan presiden yang selalu disebut-sebut dalam setiap kasus-kasus korupsi, teman-teman, ya mestinya sebagai saksi ya, ini harus diperiksa oleh KPK apakah memang terlibat atau tidak. Tapi kalau misalnya KPK tidak berani, ya seperti yang dikatakan oleh netizen ini, tentu ya kasus ini tidak akan terungkap ya siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Ya jangankan ijazah, kasus ijazah teman-teman ya, sedangkan kasus-kasus hanya persoalan ya kemarin kita melihat yang terjadi di penyidik Polda Metro Jaya, yaitu maksud saya itu di KPK dalam Kejaksaan Agung, ya ternyata Japitsusnya saja ya ditemukan ya sejumlah uang di rumahnya bahkan triliunan, dan begitu juga emas yang 74 kilo. Nah, kasus besar ini kalau KPK tidak berani untuk menangkap dan ya memeriksa, dan begitu juga dengan kasus-kasus yang terlibat semua mantan nama pejabat, tentu ini harus ada ketegasan yang sebenar-benarnya. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.